Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bina'matihi tatimmus salihat wassalatu wassalam ala habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa qurrata a'yun wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, para orang tua, para sepuh, para asatiz yang kita muliakan, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, kembali pagi ini kita berjumpa dalam satu kajian tentang kemuliaan ilmu pengetahuan, di mana kajian kita membahas tentang tujuan menuntut ilmu agama. Ada beberapa dalil yang menopang, yang menjadi dasar menuntut ilmu agama ini. Di tengah gencarnya arus ilmu pengetahuan modern, ilmu agama harus tetap eksis dan hendaknya mampu mengawal ilmu pengetahuan modern tersebut. Nah, mengkolaborasikan hal itu rupanya kitab-kitab ulama-ulama dahulu tidaklah ketinggalan atau tidaklah kehilangan momen untuk bisa membenahi ilmu pengetahuan modern yang mampu bersanding dengan ilmu pengetahuan agama. Nah, sebagai gambaran pertama sebelum kita memulai, ternyata kitab-kitab ulama dahulu ini yang kita kenal sebagai kitab gundul karena memang tidak ada harokat, dikenal kitab kuning karena umumnya kertasnya memang berwarna tidak putih, kekuning-kuningan begitu. Ini kitab yang sudah tidak asing lagi bagi kalangan santri. Kalau sudah disebut kitab gundul, kitab kuning, ada paham mereka itu. Itu rupanya tetap mampu menjawab segala tantangan yang terjadi hari ini dan semodern ini. Apa sebab? Mereka adalah menijtihad yang sumber hukum itu sendiri, yaitu Al-Quran wal Hadis. Sebelum lebih jauh kita bahas ini, sebagaimana biasa, mari kita terlebih dahulu menghadiahkan bacaan surat Al-Fatihah limusannifi hadzal kitab. Juga kita hadiahkan surat Al-Fatihah ini kepada guru-guru kita, baik guru-guru kita yang telah tiada, guru-guru kita yang masih hidup bersama kita ini, orang tua kita, orang-orang yang berjasa dalam hidup kita, tentu yang sekeimanan dengan kita, dan mudah-mudahan pula kita senantiasa mendapatkan manfaat dari ilmu pengetahuan
على هذه النية وعلى كل نية صالحة إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Bapak Ibu kaum muslimin yang dirahmati Allah, sebelum masuk kepada bahasan kita ini tadi, media sosial yang sekarang ini sangat gencar dan itu diakses oleh semua kalangan, dari kalangan yang memang layak untuk bermedia sosial sampai kalangan anak-anak yang mestinya ia belum pantas untuk itu, bahkan kalangan orang-orang tua yang umumnya tidak bisa lagi mengoperasionalkan teknologi canggih. Setidaknya mereka tahu apa itu. Nah, yang kita sebut sebagai konten kreator. Nah, para konten kreator yang muda-muda itu, ada masih muda anaknya. Salah satu kontennya itu menyebutkan bahwa orang Islam Indonesia yang sebanyak ini tertipu oleh dongeng-dongeng ulama. Masya Allah, ini kan luar biasa nih. Jadi kalau sudah ingin mendapatkan apa namanya istilahnya tuh, penggemar tuh Baji, viewers kah apa bahasanya tuh, itu like yang diharapkan banyak begitu, yang nanti bisa menghasilkan cuan-cuan itu kan, harus ada yang sifatnya itu kontroversi, yang kira-kira bombastis gitu kan. Kalau biasa-biasa aja gitu kan, nah, itu lambat. Jadi kalau ada ngebom gitu, peristiwa apa begitu kan, nah, harapannya di situ. Tapi bisa sebaliknya. Ada dua peristiwa baru-baru ini. Yang paling baru lagi yang menghina suku Sunda. Konten kreator juga ini. Suku Sunda dihina habis-habisan gitu. Dikata-katakan makhluk anjing apa segala macam tuh kan. Nah, itu habis juga itu tuh. Nah, ini nih dongeng ulama ini tadi nih. Dari mana mereka mengutip itu? Yaitu dari hadis Nabi. Redaksinya ini memang banyak, berbeda-beda di antara satu hadis yang dengan hadis yang lain, tetapi isi konten hadis itu sama. Nah, salah satu di antara redaksinya itu, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada kitaballah wa sunnata rasulih. Itu redaksinya. Tapi redaksi bisa berbeda-beda, itulah hadis, berbeda dengan ayat Quran ya. Ayat Al-Quran itu mutawatirnya itu memang betul-betul bahasa itu dihafal oleh sahabat. Jadi apa yang diucapkan Nabi itu dihafal oleh sahabat. Itulah yang ditulis. Nah, kalau hadis Nabi itu bisa ucapan Nabi diingat oleh sahabat. Ingatan itu tidak mesti harus persis apa yang dilafalkan Nabi. Cuman seingat sahabat Nabi itu seperti ini bicaranya. Nah, maka kontennya, isinya bisa sama. Tapi redaksinya bisa berbeda. Antara satu perawi dengan perawi yang lain. Nah, itu biasa dalam ilmu hadis, perbedaannya dengan Al-Quranul Karim. Tetapi konten atau isi daripada hadis itu sama, tujuannya itu sama. Nah, tujuan hadis ini menyebutkan bahwa
Rasul tidak meninggalkan apa-apa kecuali hanya dua perkara. Apabila dipegang dengan teguh kedua-duanya ini tidak akan pernah sesat hidup selamanya, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Karena hadis ini tidak termuat di dalam Sahihul Bukhari wa Muslim, nah dia di dalam kutubus sunan yang lain, nah disitulah sehingga dianggap oleh si konten kreator nih tadi nih, anak muda aja masih ini nih, jadinya jiplak-jiplak di Google aja itu, dia tidak ngerti dengan apalagi mustalahul hadis, jauh sekali sepertinya. Nah, apa yang ia sebutkan itu, hadis ini adalah mursal, putus kepada Rasulullah SAW. Nah, jadi itu katanya itu cuman dongeng, cuman omongan ulama ya yang menipu daya kita yang umat Islam sebanyak ini. Nah, ini kan penghinaan sekali anak ini. Nah, syukurnya mampu dihandle, dibantah. Tentu banyak, nggak usah yang tua-tua, yang sepuh-sepuh lah membantah seperti ini nih. Kalau istilah bahasa pinggiran ini kacangan aja ini. Nah, cukup dengan yang muda-muda juga tampil. Salah satunya diantaranya ialah Gus Wafi. Ya, kabarnya Gus Wafi insya Allah sebentar lagi akan juga berkunjung ke kota kita Tembilahan ini nih. Nah, beliau keluarkanlah beberapa kitab-kitab itu tuh, yang sanad-sanadnya itu nyambung sampai ada dari Abi Hurairah, dari Umar Ibnul Khattab. Artinya sampailah sanad itu kepada Rasulullah SAW. Ini membaca ilmu pengetahuan itu jangan karena sudah dapat satu lalu kita bikin hukum sendiri, ingin membatalkan pendapat-pendapat ulama-ulama dahulu yang begitu sudah masyhur, seolah-olah ulama-ulama dahulu yang masyhur meriwayatkan hadis ini dari ini sampai kepada sahabat ini hingga sampai Rasulullah, itu dibantah dengan hanya satu pendapat kita yang kita cuplik, apalagi zaman sekarang, dari mbasi Google itu tadi itu, rasa hebat gitu kan. Entah dia ingin supaya ngebom begitu kan, wah, nanti orang heboh nih gitu. Tujuannya macam-macam saja, memang kekanakan wah ini ya tidak. Nah, itu. Tetapi kalau sudah kaitannya dengan agama ini, tentu kita tidak boleh bermain-main di lingkup wilayah agama ini, termasuk dalam dunia konten-mengonten ini. Ini sekarang kan zaman sekarang ini zaman konten mengonten, karena bilang konten jadi cuan. Nah itu. Kalau yang memang fokus dan profesional mengikuti aturan itu memang menghasilkan kan, gitu. Mudah-mudahan pagi kita ini juga sudah mudah-mudahan menghasilkan ya. Tapi tentu menghasilkan dengan jalur yang insya Allah ini adalah jalur yang halalan thayyiban gitu kan, katsiran mubarakan, gitulah kira-kira itu harapannya. Tapi kalau yang seperti ini tadi ingin mencari ketenaran tadi itu tuh. Nah, apa yang hendak kita kaitkan dengan ilmu pengetahuan yang kita bahas pada pagi hari ini? Nah, inilah Al-Qur'anul Karim. Qala al-musannifu rahimahullahu nafa'ana bi ulumihi. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim fi suratil Mujadalah ayat 11, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yang dikutip oleh kitab Ihya Ulumuddin ini. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma
darajatin. Nah, itu. Ini anak tadi itu disuruh mengetahui kalimat per kalimat aja ayat ini, dia pasti bingung itu anak udah. Nah, cuman merasa tadi dapat ini begitu kan, biar heboh gitu, biar fa'ilah kalimatnya jadi apa ya, kalimatul jalalah ini statusnya apa dalam susunan kata ini, kalimat berikutnya apa. Allah dia tahu begituan. Cuman sombongnya setengah mati. Memang biasanya orang sombong itu karena ketidaktahuannya. Nah, orang yang berpengetahuan itu kenapa tidak bisa sombong? Jika ada keinginan sombong bagi orang yang berpengetahuan ada keinginan terdetik hendak sombong itu, akan redup, akan hilang, akan layu, akan mati bahkan kesombongan itu, karena setiap mereka memperdalam ilmu itu, ternyata ilmu itu semakin luas. Jadi ibaratnya kita baru sampai di sini nih, kita mau sombong di sini nih, begitu diintip lagi, ternyata masih luas. Sehingga apa yang saya sombongkan? Itu dari segi umum sifatnya. Kalau sudah dikaitkannya dengan agama ya tentu sifat penyakit hati itu tambah lagi. Nggak bakalan sombong orang berilmu itu. Jadi kalau ada orang berilmu sombong, berarti inya belum melihat dari berbagai sisi. Karena ilmu itu semakin didalami, semakin luas. Semakin didalami, semakin luas. Semakin didalami lagi, semakin di bawah itu. Jadi kayak apa itu ya? Kalau di kampung tuh analoginya gampang aja. Kayak ibarat orang mencari ikan lele, ikan kali di kampung tuh. Ketemu lubuknya tuh, ikan tuh. Kayaknya di pangkalan tadi sedikit, cuman ikannya tuh. Tapi begitu sudah masuk ke dalam tuh, kalau airnya panas itu, kalau dingin biasanya tuh agak sepi ikannya tuh, paling-paling ular ada dalam tuh. Nah, panas semakin panas, anget maksudnya airnya tuh anget. Tuh. Itu semakin masuk tangan itu semakin banyak itu ikan di dalam itu. Apalagi di akar-akar kayu itu tuh. Kadang dia naik ke atas segala macam tuh, semakin lagi makin banyak lagi di dalam itu. Tuh. Jadi kalau di pangkalan ini hanya 1, 2, 3 aja kelihatan. Orang mancing di muharanya tuh dapat 1, 3, 10, tapi begitu sudah ketemu lubuknya itu tuh ratusan bahkan lebih di situ tuh ini. Karena ikannya termasuk ikan koloni, ikan yang pakai rombongan dia sifatnya tuh, rumahnya itu. Nah itu analoginya tuh. Jadi ilmu ini semakin digali semakin ini. Makanya saya selalu katakan orang menuntut ilmu itu tuh saking asiknya kadang nih, saking asiknya orang menuntut ilmu itu sampai lupa dirinya. Itu dari dulu hingga sekarang. Lupa dirinya dalam hal apa? Keinginan berkeluarga, keinginan punya rumah tangga, berketurunan, asik. Orang di sekitarnya mengingatkan, umur dilihat umur udah berapa dah aja, gitu. Semuanya sudah dah. Strata 1, 3 gelarnya, strata 2, 3, strata 3, 5, udah. Dokternya aja udah berapa biji sudah dah, gitu kan. Jadi asik sudah di situ tuh. Jadi keinginan untuk ini tuh terkalahkan. Itu satu. Yang kedua, kalau bicara kufu, dia lalu berpikir, ini kalau sudah begini nih ya, kufunya itu mencari orang yang setara ini kan. Nah, dalam hal dunia pendidikan udah sulit dah. Apalagi perempuan umpamanya kan. Nah di situ sehingga asik begitu. Nah begitulah ilmu pengetahuan. Maka jika kita kaitkan pengetahuan ini dalam contoh itu tadi, hendaknya jangan kita
menghukumi suatu permasalahan karena pengetahuan kita yang cuma satu jalur itu tadi, mampu kita batalkan pengetahuan orang lain. Nah, jadi artinya tidak langsung kita salahkan. Jadi kalau ada orang berpendapat nih berbeda dengan kita, nah itu kan model kayak kelompok Salafi Wahabi itu kan modelnya dia seperti itu. Pokoknya kalau bukan jalur daripada Ibnu Taimiyah dan turunan-turunannya, itu mereka salahkan. Padahal pimpinannya, imamnya tertinggi tadi itu aja tidak menyalahkan seperti mana. Entah di mana sesatnya mereka menyalah-nyalahkan itu tuh. Ibadah orang lain itu. Nah, jadi pokoknya ibadah orang lain yang tidak sama dengan mereka itu salah gitu kan. Nah, yang model seperti ini hendaknya tidak terjadi. Jadi ilmu pengetahuan itu kalaupun mau sharing aja. Jadi apa debat Bu? Apakah debat sifatnya ataukah diskusi sifatnya atau bagaimana? Ketemu atau tidak ketemu titiknya, titik persamaannya, nanti ketemunya tuh masing-masing. Oh, ini jalur sini, ini jalur sini. Analogi ibarat orang tolak ketemilahan, silahkan. Yang penting tujuan ketemilahannya sampai. Anak lewat darat kah? Anak lewat laut kah? Lewat darat anak lakas kah? Sampai anak lambat kah? Ada semua. Mau jalan kaki ada, mau pakai kendaraan ini ada, mau lewat laut sama, mau pakai sampan kah, mau pakai pompong, mau pakai speed ada. Yang ada belum pakai heli, gitu. Tapi tujuan akhirnya sama, hendak ke pasar Temilahan. Nah itu minimal ketemunya seperti itu. Jadi kalau tidak ketemu dalam pengertian cara, kalau ibadah tuh, cara akhir beribadahnya tuh tidak ketemu kesamaannya, tapi dapat memahami jalur kawan ini. Oh, begini rupanya. Di pendapat itu dari sini, pendapat ini dari sono, gitu. Tapi kan mereka tidak mau berdebat, tidak mau mereka berhujah-hujah seperti itu tuh. Yang ada tuh cuman salah, gitu kan. Nah, tarawih gitu kan. Tarawih itu pendapat yang 11 8 tambah 3, yang 20 tambah 3, yang 36 tambah 3, 36 tambah 3 ada 39, 36 tarawihnya, 3 tambah 3 witir. Nah itu. Bahkan ulama, kalau kita baca ulama-ulama dahulu itu tuh tidak ada batasan. Ya apa tuh? Batasannya ialah kemampuan. Perkara-perkara sunat. Kenapa? Karena Nabi tidak mencontohkan tolen seperti ini. Tidak. Kan gitu. Tarawih. Beda dengan sholat fardu. 5 waktu itu memang dicontohkan Nabi secara langsung. Zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4, subuh 2. Kalau dalam musafir boleh seperti ini, boleh seperti ini. Itu dicontohkan. Kalau sholat tarawih tadi itu, Nabi mencontohkan itu tidak terus menerus. Jika sebulanan Nabi berjamaah dengan para sahabat itu 20 rakaat, ini salat tarawih ini Nabi ini bisa jadi wajib. Kan tingkatan salat sunat seperti itu. Karena Nabi tahu kalau nanti ini bisa turun perintah wajib. Jadi Nabi tidak mencontohkannya. Sudah selebihnya tuh sahabatnya lagi. Nah, maka sahabat di sana ketemu Nabi
8. Ujar sahabat ini, aku sembahyang lawan Nabi 20. Ujar sahabat sini, aku lawan Nabi sembahyang 36 ya. Nah, itu artinya apa? Setiap sahabat itu membawa versinya, jalurnya. Aku mau umpatin Nabi kayak ini. Ujar yang ilmu ini, aku kayak ini aja. Nah, maka yang ini kan diingkat nyalahkan ngintuk, karena sama-sama jalurnya Nabi. Kenapa Nabi kada satu aja bang, coba di sembahyang tuh sebulanan tuh di Masjidin Nabawi itu jaga bangsa 8 kah atau manakah yang 20 kah punya tok sebulanan begitu. Kenapa Nabi kada contohkan itu aja? Biar satu gitu pendapatnya umat Islam ini itu. Nah itu tadi, sekiranya berjamaah saban malam sebulanan itu tuh, ini malaikat Jibril bisa turun membawa perintah baru, hukumnya jadi wajib. Dan Nabi kada mau itu jadi wajib. Nah, itu salah satu. Jadi perkara-perkara yang sunat itu kan banyak yang seperti itu tuh. Perbedaan-perbedaan. Jadi artinya tidak bisa disalahkan ini tidak ada. Sahabat Nabi tidak pernah melakukan itu. Karena banyak cara mereka itu hanya membaca, salah satunya yaitu adalah tekstual. Nah itu. Sementara kita kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, teks dipahami dengan konteks. Ya, ada yang tersurat dan ada yang tersirat. Nah, kalau kalangan mereka ini hanya yang tersurat, tekstual sifatnya, yang tersurat aja, yang tertulis, apanya yang terlihat itu aja. Nah, itu. Yadullah fawqa aidihim. Nah, yadullah, tangan Allah. Nah, konteks tangan itu apa? Bertangan. Nah, itu mereka itu begitu cara pahamnya. Jadi Salafi Wahabi itu Allah itu bertangan, cuman tangannya itu tidak sama dengan tangan makhluk. Nah, itu biasanya. Ya, jadi bertangan gitu kan. Nah, dalam paham kita itu adalah kekuasaan. Nah, itu. Caranya bagaimana? Nah, disitulah berlaku hukum kias. Ada yang dikiaskan, ada alat pengiasnya, ada hasil kiasannya. Man ra'a minkum munkaran, kata Nabi, falyughayyirhu biyadihi. Kalau melihat suatu kemungkaran terjadi, maka rubahlah kemungkaran itu biyadihi, dengan tangannya. Nah, kan tangan juga. Nah, kalau konteks mereka Salafi Wahabi tadi, biyadihi, dengan tangan. Kalau melihat kemungkaran itu tuh basmi dengan tangan, gitu kan? Nah, ada orang berjudi, tempeleng semua orangnya tuh, botol-botol minuman yang wah semua gitu, ya. Sanggup nggak tuh orang Wahabi begitu kan? Nah, kalau orang-orang jagau bahari itu seria, maka kita bisa berlaku kedua-duanya. Biyadihi itu secara tekstual dan kontekstual. Tekstual secara harfiah, secara bahasa, tangan menang tangan orang dulu. Ulama-ulama dahulu itu memang ulama-ulama yang bukan hanya disegani, tapi memang ditakuti oleh lawan-lawan atau orang-orang yang jauh dari agama gitu. Yang arti jauh dari agama ini artinya tidak terlalu bergelut dalam dunia agama lah gitu kan. Ya, jarang sembahyang, gawian mereman, bener-bener kayak gitu. Nah, mereka sangat hormat kepada ulama-ulama begitu. Bahkan kehormatan mereka itu ada yang disebabkan karena itu tadi. Ya, karena memang bukan hanya segan tapi memang takut. Orang hebat begitu kan. Nah, ini orang-orang yang seperti itu kalau melawan dasar basmi beliau habis itu. Nah, ini ulama-ulama dahulu.
Nah, tradisi yang hormat dengan ulama sampai ke tingkat paling preman itu tuh, maaf kata aja, itu terasa dari saudara-saudara kita orang-orang suku Madura ya. Tanyalah saudara-saudara kita suku Madura. Pokoknya sampai kelas-kelas dalam tanda kutip preman-preman kampung. Kalau sudah kiai, kalau sudah ulama, mereka luar biasa hormatnya. Nah, itulah tuh contohnya. Itu suku itu terasa sekali itu penghormatan mereka kepada orang yang berilmu itu. Jadi bukan hanya kalangan santri, kalangan orang-orang majelis yang menghormati ulama-ulama, kiai-kiai, tuan guru itu tuh. Kelas-kelas preman kampung sekalipun mereka itu luar biasa hormatnya. Gitu. Macam-macam dengan ulama mereka yang mereka tampil pertama itu untuk istilahnya tuh membela orang-orang alim. Nah, itu ya terasa ya. Kalau suku lain tuh standar lah kira-kira ya. Nah itu. Nah, jadi disitulah sesungguhnya Allah mengangkat yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Jadi dua faktornya. Pertama adalah amanu, beriman, tuh yang pertama. Yang kedua utul ilma, orang yang berilmu, orang yang menuntut ilmu, orang yang berpengetahuan. Bagaimana kalau cuma satu saja? Amanu umpamanya, tapi utul ilmanya biasa-biasa saja, sudah hebat. Tapi bagaimana kiranya kalau berilmu, kalau beriman tapi tidak berilmu, itu judulnya, itu masalahnya. Nah, artinya berilmu ni jah kada jua mun hebat banget cuman tahulah. Nah, itu kan kira-kira seperti itu tuh. Maka orang itu tentu sudah mendapatkan kemuliaan karena keimanannya. Atau berikutnya, mereka tidak beriman. Mereka tidak beriman, tapi mereka berpengetahuan. Kira-kira mereka dapat enggak derajat yang dimaksud oleh Al-Qur'an ini nih? Di dunia dapat. Di dunia dapat. Mereka tidak beriman nih. Artinya mereka bukan orang Islam beriman, maksudnya Muslim. Begitu. Kalau kedua-duanya ya inilah bahasa Al-Quran tuh. Mendapat kemuliaan dunia dan akhirat tentunya. Mereka tidak beriman, tapi mereka berpengetahuan. Jawabannya ada dua. Bisa dapat, bisa tidak. Yang tidak dapat yang mana? Yang kemarin hadis Nabi saya bacakan, man izdada ilman walam yazdad huda walam yazdad minallah illa bu'da. Semakin bertambah ilmu pengetahuannya, tetapi tidaklah ia semakin mendekatkan kepada Sang Pencipta. Walam yazdad huda, tidak bertambah hidayah itu. Walam yazdad illa bu'da, kecuali ia akan semakin jauh saja kepada Tuhannya atau penciptanya. Nah, karena orang ada beriman nih kisahnya nih. Jadi semakin dia berpengetahuan tuh dikiranya itu ulihannya aja. Ateis, nah itulah tuh orang kada bertuhan tuh. Nah, jadi mereka kalau merasa hebat tuh hebat surang aja. Jadi tidak ada faktor Tuhan di situ. Nah, tidak beriman. Nah, itu satu. Tapi ada yang kedua, kalau mereka tidaklah termasuk orang yang beriman, yang dimaksud iman di sini adalah Muslim. Namun mereka berpengetahuan, bisakah mereka mendapatkan darajat? Bisa. Contohnya simpel aja. Coba lihat tuh para pemain bola tuh. Olahragawan, kan mereka punya ilmu di bidangnya. Nah, dari kesebelasan itu satu saja yang lebih itu pasti akan apa ya istilahnya itu sedunia orang mengaguminya. Nah, lihatlah pemain bola itu, padahal dia kesebelasan, tapi dia kiper, tapi dia striker, tapi dia back, apalah istilahnya itu ya. Ada yang menonjol dari rata-rata kawannya yang
11 orang itu tuh dia akan dielu-elukan orang sedunia tuh. Nah, ini 2026 Piala Dunia, lihatlah nanti tuh. Dari kesebelasan dia tuh, dia ini paling hebat menangkap bola, kiper hebat. Ah, dikagumi orang seduniaan, orang kagum. Kan gitu. Atau striker, pencetak gol. Ah, tuh. Kayak Ronaldo, Sebastian Ronaldo, ke siapa namanya tuh. Ya kan? Ada Portugal tuh, mana gitu. Kalau pemain Brazil rata-rata ya semuanya itu. Argentina umpamanya ya lihat. Dari sekian mereka sebenarnya hebat-hebat juga berataan tuh. Tapi ada satu yang nonjol dari yang hebat-hebat tadi. Ah, coba lah lihat. Kan ilmu tuh. Karena mereka punya ilmu dari itu. Dihormati orang kan, dikagumi orang kan itu. Ah, itu. Jadi itu contoh simpelnya tuh seperti itu. Nah, maka di sini jelas bahwa ayat Al-Qur'an ini tak terbantahkan, apalagi amanu wa utul ilma darajat. Allah akan mengangkat darajat. Nah, darajat di sini tanpa alif lam, artinya kalimatnya ini nakirah. Nakirah itu bahasa kitanya umum. Umum, derajat dia itu umum. Jadi bukan hanya kalau umpama pakai alif lam, oh ya dia hebat di segi ini aja, dia dihormati orang, di sisi lain dia tidak gitu. Tapi ini sifatnya umum. Ya seperti tadi itulah, main bola dia bisa dihormati orang karena dia berilmu di situ. Ya, mungkin yang lain-lain ahli profesional di pertanian, profesional di matematika, profesional, pokoknya profesional aja intinya dah. Insya Allah mereka akan mendapatkan darajat, yaitu kemuliaan yang melebihi dari rata-rata orang. Itu bukti bahwa kebenaran ayat Allah Subhanahu wa taala ini. Maka jangan ragu anak-anak kita untuk menuntut ilmu agama. Insya Allah dengan menuntut ilmu agama akan kita dapatkan kedua-duanya, yaitu kemuliaan di dunia dan di akhirat. Sekira itulah yang kita bahas pagi ini. Waktu kita telah habis, segala kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la taj'al fina wa la ma'ana shaqiyyan